Shalom teman-teman, nama aku Vicky Gabriela Desianti. Aku berasal dari SMKK BPK Penabur, Bandar Lampung. Teman-teman, hari ini aku ingin menceritakan tentang kisah tokoh Alkitab yang mungkin hampir semua dari kita sudah tahu tentang kisahnya dan juga tentang dirinya. Namanya adalah Yusuf, anak dari Yakub. Yusuf adalah anak ke-12 dari 13 bersaudara. Ia memiliki 11 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Akan tetapi, Yusuf sangat dibenci oleh ke-11 kakaknya tersebut karena kakak-kakaknya sangat cemburu terhadap dirinya karena ia adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Jadi pada suatu hari Yusuf pun akhirnya dijual kepada orang Midian. Dan aku akan menceritakan di sini bagaimana cara Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Raja Firaun, padahal ia sudah dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Midian. Jadi, setelah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, Yusuf pun bekerja di rumah Potifar. Potifar adalah orang kepercayaan Raja Mesir saat itu, yaitu adalah Raja Firaun. Potifar sangat mempercayai Yusuf akan rumahnya tersebut. Potifar pun selalu memberi Yusuf kepercayaan. Dan karena rupanya yang elok dan juga sifatnya yang pekerja keras, Yusuf sangat dicintai di rumahnya tersebut. Di rumah Potifar itu, semua orang mencintai dirinya. Bahkan istri Potifar pun ikut mencintai dirinya. Istri Potifar selalu menggoda Yusuf, berkali-kali menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf tidak tergoda sama sekali dengan godaan dari istri Potifar. Karena ia selalu mengutamakan pekerjaannya, kesetiaannya kepada tuannya, dan kepada Tuhannya. Dan akhirnya pada suatu hari, Yusuf pun dijebak oleh istri Potifar. Istri Potifar berkata kalau Yusuf hendak memperkosa dirinya. Dengan jubahnya yang berhasil ditanggalkan, akhirnya Potifar pun percaya kalau Yusuf ingin memperkosa istrinya. Dan akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara di rumah Potifar tersebut. Namun bukannya ia disiksa, ia dibenci, diberi banyak pekerjaan, Yusuf malah dicintai oleh para penjaga di penjara tersebut. Ia pun dipercayai tahanan-tahanan dan Yusuf pun diberi banyak sekali pekerjaan oleh para penjaga tersebut. Dan suatu hari ada 2 orang yang dimasukkan ke dalam penjara. 2 orang tersebut adalah juru anggur dan juga tukang roti Raja Firaun. Mereka dijebloskan ke dalam penjara karena kesalahan mereka. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk membantu mereka dan juga merawat mereka. Suatu hari, juru minuman dan juru roti mendapatkan mimpi. Dan saat mereka terbangun, hati mereka sangat gundah. Mereka ingin tahu apa arti mimpi mereka, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya, Yusuf yang melihat 2 tawanan tersebut sangat murung, bertanya kepada mereka, "Ada apakah dengan kalian? Mengapakah wajah kalian tampak murung seperti itu?" Lalu juru minuman pun mengatakan yang sebenarnya, "Aku sangat sedih. Aku ingin tahu apa arti dari mimpiku. Tetapi tidak ada yang dapat menafsirkan mimpiku tersebut." Akhirnya juru minuman pun menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Yusuf. Dan Yusuf pun memberitahu arti dari mimpinya. "Dalam 3 hari, engkau akan ditinggikan oleh Raja Firaun. Engkau akan mendapatkan kembali posisimu itu." Lalu, juru roti pun ikut penasaran dengan apa arti mimpinya. Lalu ia pun menceritakan mimpinya tersebut kepada Yusuf. Lalu Yusuf pun berkata kepada juru roti, apa arti mimpinya tersebut? "Dalam 3 hari, kepalamu akan dipenggal oleh Raja Firaun dan burung-burung akan memakan bangkai dari kepalamu tersebut." Dan setelah 3 hari, apa yang ditafsirkan oleh Yusuf pun
benar-benar terjadi. Juru minuman mendapatkan kembali posisinya, dan juru roti kepalanya dipenggal, dan akhirnya bangkainya pun dimakan oleh para burung. 2 tahun kemudian, Raja Firaun mendapatkan mimpi. Ia berdiri di tepi sungai Nil dan melihat ada 7 ekor lembu yang badannya sangat besar, gemuk, dan sehat. Lalu, dari dalam sungai Nil muncullah 7 ekor lembu yang badannya sangat kurus dan sangat tidak sehat. Namun, ke-7 ekor lembu yang muncul dari sungai Nil tersebut memakan ke-7 ekor lembu yang badannya sangat bagus dan juga sangat gemuk. Dan akhirnya Raja Firaun pun terbangun dari mimpinya tersebut. Keesokan harinya, Raja Firaun pun kembali bermimpi. Ia melihat ada 7 ikat gandum yang sangat besar dan sangat sehat dan juga bagus. Namun, tiba-tiba dari dalam sungai Nil muncullah 7 ikat gandum yang sangat kurus dan tidak bagus. Namun ke-7 gandum yang muncul dari sungai Nil tersebut melahap 7 ikat gandum yang sangat bagus rupanya itu. Dan akhirnya Raja Firaun pun terbangun dari mimpinya tersebut. Sungguh gundah hati Raja Firaun saat itu. Ia ingin tahu apa arti dari mimpinya. Namun setelah dia telah menanyakan kepada banyak orang, tapi tidak ada satupun yang tahu apa arti dari mimpinya tersebut. Dan disitulah juru minuman mengingat tentang seseorang yang telah menafsirkan mimpinya. Lalu juru minuman pun menceritakan kepada Raja Firaun siapa yang menafsirkan mimpinya tersebut. Setelah itu, Yusuf pun dipanggil oleh Raja Firaun. Dan Raja Firaun menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Yusuf. Lalu Yusuf pun mulai menafsirkan dari mimpi Raja Firaun tersebut. Katanya, dalam 7 tahun ke depan akan terjadi kelaparan di negeri kita ini. Sebaiknya tuanku menunjuk seseorang yang pintar dan juga pandai, juga bijak untuk bisa mengatur negeri ini. Dan mulai dari saat itu, Yusuf pun ditunjuk oleh Raja Firaun untuk menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir. Jadi, yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh hanya menyerah. Kita tidak boleh menyerah hanya karena kita sedang terpuruk saat ini. Karena kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita ke depannya. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan juga tetap berdoa, yakinlah kalau Tuhan Yesus pasti sudah merencanakan yang terbaik untuk kita. Semangat dan sampai jumpa!